Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi dua resep kue kering nastar yang recommended untuk dicoba. Sangat cocok untuk ide isian toples lebaran. Langsung saja mari kita membuat. Untuk resep yang pertama, kue nastar klasik. Untuk langkah pertama, siapkan 100 gram margarin. Untuk margarin bisa dicampur dengan butter atau mentega, kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 40 gram gula halus, ayak untuk memastikan tidak ada yang bergerindil. Kemudian campur hingga rata, gunakan bantuan balon whisker seperti berikut ini. Cukup sampai dengan tercampur rata saja, jangan terlalu lama sehingga mengakibatkan margarin mengembang. Selanjutnya tambahkan 1 butir kuning telur. Kemudian campur hingga rata, asal tercampur rata saja. Untuk langkah selanjutnya tambahkan 150 gram tepung terigu. Untuk tepung, gunakan tepung terigu protein rendah. Kemudian ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil atau menggumpal. Untuk langkah berikutnya tambahkan 15 gram maizena. Kemudian 15 gram susu bubuk. Selanjutnya ayak kembali untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian campur hingga rata. Gunakan bantuan spatula seperti berikut ini. Campur hingga rata hingga membentuk adonan yang bisa dipulung atau dibentuk. Jika sudah seperti berikut ini, bisa diuleni dengan tangan sebentar saja untuk menyatukan. Nah, seperti berikut ini untuk tekstur dari adonan. Langkah berikutnya, ambil adonan setengah sendok makan, kemudian ratakan dan sisihkan terlebih dahulu. Bagi adonan, gunakan sendok takar atau bisa ditimbang supaya ukurannya sama. Lakukan hingga selesai. Setelah adonan selesai dibagi, langkah berikutnya ambil satu bagian adonan, kemudian bulatkan seperti berikut ini, kemudian pipihkan. Selanjutnya isi dengan selai nanas yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya tutup dengan adonan nastar. Selanjutnya bulatkan kembali seperti berikut ini. Seperti berikut ini untuk hasilnya. Kemudian susun dalam loyang. Lakukan kembali hingga adonan habis. Di sini untuk kulit nastar saya gunakan ukuran setengah sendok makan, sedangkan untuk selai nanas saya gunakan ukuran 1/4 sendok teh. Untuk resep ini margarin yang saya gunakan merek Blue Band dan saya campur dengan mentega merek Holman. Berikut ini setelah adonan selesai dibulatkan. Kemudian susun dalam loyang. Untuk loyang tidak perlu diolesi mentega. Selanjutnya siap untuk dipanggang. Panggang dengan suhu 130 sampai 140 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 20 sampai dengan 30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Berikut ini setelah 30 menit. Untuk kulit nastar sudah berubah menjadi pucat, berarti sudah matang. Kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, selanjutnya siapkan untuk bahan olesan meliputi 2 kuning telur ditambah dengan 1 sendok teh minyak sayur. Kemudian campur hingga rata. Setelah nastar sudah benar-benar dingin, langkah selanjutnya olesi dengan kuning telur. Untuk pengolesan kuning telur bisa setengahnya saja atau full. Jadi sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lakukan hingga selesai. Setelah rata, selanjutnya tunggu hingga 5 menit hingga mengering. Setelah mengering, langkah selanjutnya olesi kembali dengan kuning telur.
Untuk pengolesan kuning telur bisa dilakukan 1 kali oles, 2 kali oles maupun 3 kali oles. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Selanjutnya tunggu kembali hingga mengering dan siap untuk dipanggang. Panggang kembali dengan suhu 130 derajat Celcius selama 10-15 menit. Gunakan api bawah, jika perlu untuk 5 menit terakhir bisa menggunakan api atas. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing seberapa tingkat kematangan dan warna yang diinginkan. Berikut ini setelah 15 menit saya panggang, selanjutnya saya keluarkan dari oven. Untuk langkah selanjutnya, usap permukaan nastar dengan tisu atau kuas dengan tujuan untuk menghilangkan uapnya atau embun sehingga nastar menjadi lebih glowing. Langkah selanjutnya, dinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas. Berikut ini untuk nastar ekonomis rasa premium siap untuk dinikmati. Untuk teksturnya lembut, ngeprul dan lumer di mulut. Sedangkan untuk rasa manis legit dipadukan dengan sedikit aroma butternya, super enak banget. Selanjutnya untuk resep yang kedua, kue nastar red velvet isi coklat. Untuk langkah pertama siapkan 125 gram margarin atau bisa juga dicampur dengan butter. Kemudian tambahkan 50 gram gula halus. Selanjutnya campur hingga rata, cukup asal tercampur rata saja. Untuk langkah berikutnya tambahkan 1 butir kuning telur. Campur kembali hingga rata, asal cukup tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, langkah selanjutnya tambahkan 1 sendok teh pasta red velvet. Kemudian campur kembali hingga rata. Untuk menambah warna bisa ditambahkan dengan pewarna merah cabai. Lalu campur kembali hingga rata. Selanjutnya tambahkan 25 gram susu bubuk dan 25 gram maizena. Kemudian ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya campur kembali hingga rata, gunakan bantuan whisker. Setelah tercampur rata, langkah selanjutnya tambahkan 200 gram tepung terigu. Gunakan tepung terigu protein rendah. Kemudian ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil atau menggumpal. Kemudian campur hingga rata, gunakan bantuan spatula seperti berikut ini. Campur hingga membentuk adonan yang bisa dibentuk atau dipulung, atau bisa juga diuleni dengan tangan seperti berikut ini. Seperti berikut ini untuk tekstur dari adonan. Langkah selanjutnya, bagi adonan masing-masing 1 sendok teh. Gunakan sendok takar seperti berikut ini untuk mempermudah. Selanjutnya sisihkan. Selain menggunakan sendok takar, bisa juga ditimbang dengan berat sekitar 6-7 gram. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai adonan dibagi, langkah selanjutnya ambil 1 buah adonan. Kemudian bulatkan. Selanjutnya pipihkan. Kemudian isi dengan coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Untuk resep bisa cek di video saya sebelumnya. Kemudian tutup dengan adonan. Lalu bulatkan kembali. Seperti berikut ini untuk hasilnya. Kemudian susun dalam loyang tanpa perlu dioles apapun. Lakukan hingga selesai dan siap untuk dipanggang. Selanjutnya panggang dengan suhu 130 derajat Celcius, gunakan api bawah selama 25-30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 30 menit berlalu, selanjutnya angkat dan dinginkan.
Sambil menunggu kue kering dingin, kita persiapkan untuk bahan olesan meliputi 1 butir kuning telur. Selanjutnya tambahkan dengan 1 sendok teh minyak sayur. Lalu secukupnya pasta red velvet. Kemudian campur hingga rata, bisa juga ditambah dengan pewarna merah cabai. Setelah kue kering benar-benar dingin, langkah selanjutnya olesi dengan bahan olesan ke seluruh permukaan kue kering seperti berikut ini. Lakukan hingga selesai. Untuk langkah selanjutnya, diamkan selama 5 menit, tunggu hingga kering terlebih dahulu. Setelah kering, langkah selanjutnya olesi kembali dengan bahan olesan, lakukan hingga selesai, kemudian tunggu hingga kering terlebih dahulu. Setelah cukup kering, langkah selanjutnya panggang kembali dengan suhu 130 derajat Celcius. Gunakan api atas selama 12-15 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 15 menit berlalu, selanjutnya angkat dan keluarkan dari oven. Kemudian usap permukaan kue kering menggunakan tisu atau bisa juga dengan kuas. Kemudian dinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas. Berikut ini untuk nastar red velvet isi coklat siap untuk dinikmati. Untuk teksturnya super lembut dan lumer di mulut, sedangkan untuk rasanya super nyoklat banget. Sedikit aroma butter ditambah dengan pasta red velvetnya, super klop banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada tara, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.